Saudara-saudara seiman, terkasih dan dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam, selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari yang indah ini, kita akan menyambut firman Tuhan renungan. Sebelum kita renungan pagi ini, kita awali di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kami sangat merindukan kuasa firman Tuhan pagi ini. Berikan kami iman percaya, supaya kami mengerti apa yang diinginkan Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan pagi ini menjadi pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 54 ayatnya ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara terkasih, Yetro, bagian kedua kitab Yesaya ini merupakan janji pemulihan hubungan Allah, pemulihan damai di antara Allah dengan bangsa pilihannya, bangsa Israel. Bangsa Israel sudah melanggar perjanjiannya dengan Allah. Bangsa yang sangat dikasihi, bangsa sangat yang istimewa di antara bangsa-bangsa sekitarnya, telah mendurhaka, telah menyakiti hati Allah sendiri. Oleh karena itu, Allah murka dan menghukum bangsa itu sendiri dengan hukuman membuang mereka ke negeri Babel selama 40 tahun. Namun Allah pemurah, pengasih dan penyayang, tidak selamanya marah, sebentar saja dia akan murka, tetapi untuk selamanya kasih setianya tidak pernah berubah. Janji Allah di dalam pemulihannya, ya dan amin. Artinya, jika Allah berjanji, bukanlah janji kosong atau janji tinggal janji, tetapi digenapi dan dipenuhi. Karena itu Allah melalui Raja Kores memerintahkan supaya mengembalikan bangsa itu kembali ke negerinya. Sungguh baik Allah itu, karena hanya sesaat saja Tuhan murka. Bahkan Allah sendiri bersumpah tidak akan meninggalkan bangsa pilihan sendiri. Dinyatakan oleh Allah melalui Nabi Yesaya pasal 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia takkan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang
kusuruhkan kepadanya. Begitu baik Allah terhadap bangsa pilihan sendiri. Sekarang bagaimana refleksi firman Tuhan bagi sarang kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya? Allah akan janjinya bagi kita orang yang berdosa. Kita sudah dipisahkan oleh dosa dengan Allah sendiri. Tetapi benar-benar Allah itu Allah kasih adanya, yang mengenal kita. Siapakah kita manusia ini? Bukankah kita diciptakan manusia makhluk yang sangat berharga? Tuhan tidak mengingat kita ini, apakah kita ini adalah rumput, debu, dan uap yang sebentar saja menghilang. Namun kasih Allah lebih besar dari murkanya. Oleh karena itu Allah menggenapi janjinya dengan mengutus putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, melalui karya penyelamatannya di kayu salib. Darah perjanjian, darah pengampunan, hubungan kita dengan Allah sendiri direhabilitasi, dipersatukan dengan Allah Tuhan kita. Orang pintar mengatakan, pacta sunt servanda, janji ditepati. Allah menepati janjinya yang disuarakan oleh Nabi Yesaya 2 bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud menyelamatkan umat yang disayangi. Siapakah kita di mata Allah? Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, apa kita sebagai respons, balasan kita terhadap kebaikan kemurahan Allah? Kita ini sama semua di hadapan Allah. Kita sudah jatuh dalam dosa. Allah tidak membedakan kita di hadapannya. Baik kaya, miskin, baik yang berpangkat maupun masyarakat biasa. Namun kita adalah umat pilihan yang diselamatkan melalui karya Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita merendahkan diri di hadapan Allah, taat kepada hukum dan firman Tuhan, berbaik hati bagi Tuhan, memuliakan namanya. Karena kita pun mengucap syukur bila kita setiap minggu dalam acara kebaktian kita mendengar akan pengampunan dosa kita. Setelah kita mengaku akan kesalahan dosa-dosa kita, dosa kita telah diampuni. Oleh karena itu, seperti Mazmur 118, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur, karena Engkau sudah berfirman, menyatakan betapa besar kasih setiamu yang menyelamatkan kami, bahwa kami telah bersatu kembali dengan Engkau dengan darah Yesus Kristus. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu, kami baik hati kepada Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Horas.